Shalom, selamat pagi jemaat GKO Klender yang kami kasihi. Minggu ini adalah minggu kedua di mana kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah di rumah masing-masing. Namun walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi ikatan kita tetap satu di dalam Kristus. Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita angkat pujian NKB nomor 7 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur akan kekuatan yang Tuhan berikan pada kami sampai saat ini. Walaupun ada banyak hal yang terjadi di sekeliling kami, secara khusus adanya penyebaran virus corona, namun kami melihat bahwa Tuhan tetap menyertai dan meneguhkan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami di tengah situasi seperti sekarang ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami supaya kami mampu memahami firman Tuhan dengan baik. Dan kiranya kami pun dapat melakukan firman di dalam segala jalan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan minggu ini adalah minggu kelima, minggu Prapaskah. Terambil dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai ayatnya ke-14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup,
supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umat, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai anakku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang terus membaca firman Tuhan, merenungkan, memelihara, serta melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Hosiana. Shalom jemaat yang terkasih. Minggu ini adalah minggu yang kelima masa Prapaskah. Dan minggu ini adalah minggu kedua kita beribadah bersama di rumah. Firman Tuhan menyapa kita saat ini, menceritakan kembali tentang peristiwa orang-orang Israel ketika mereka ada di pembuangan. Mereka berkata bahwa mereka sudah tidak punya harapan. Harapan untuk apa? Harapan untuk kembali lagi berada di tanah kelahiran mereka. Harapan untuk apa? Harapan untuk bersatu lagi dengan umat Israel yang lain. Mereka berkata, sudah lenyap harapan itu. Walaupun beberapa nabi sudah pernah bernubuat tentang ini, namun orang-orang Israel ketika di tanah pembuangan, mereka seperti hilang harapan. Namun kita membaca, Yeskiel dipanggil untuk bernubuat kepada orang Israel. Dia mendapatkan sebuah penglihatan yang luar biasa, di mana menggambarkan tentang keadaan orang Israel seperti sebuah tulang-tulang belulang yang berserakan, yang sudah mati, tidak mampu berbuat apa-apa. Namun dalam penglihatan itu, Tuhan menyuruh Yeskiel bernubuat, dan akhirnya tulang-tulang yang kering tadi ditumbuhkan dagingnya, ditumbuhkan urat-uratnya, ditumbuhkan kulitnya, dan kemudian diberikan nafas kepada mereka. Dan ini menggambarkan keadaan orang Israel yang sudah hilang harapan. Namun tetap Tuhan begitu mengasihi orang Israel dan memberikan kehidupan kepada mereka. Mereka tetap mempunyai harapan di dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih,
Minggu-minggu ini, bulan-bulan ini kita sangat-sangat dihebohkan dengan berita tentang COVID-19. Sangat meresahkan. Sehingga pemerintah harus melakukan sebuah seruan agar kita semua tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan juga beribadah di rumah. Sebagai orang percaya kita harus mentaati juga apa kata pemerintah. Dan lembaga persekutuan gereja-gereja PGI juga menyerukan itu. Walaupun kita beribadah di rumah, walaupun situasi membuat kita sepertinya, bagaimana ya? Biasanya kita bersekutu di gereja bersama-sama. Ditambah lagi dengan situasi yang begitu mencekam. Kita semua merasa takut. Itu hal yang manusiawi. Namun di balik itu, di dalam minggu-minggu ini, tema yang diberikan oleh Baki, yaitu kebangkitan Yesus menghidupkan tubuh fana. Dan melalui nas yang tadi kita telah baca, kita diingatkan kembali bahwa masih ada harapan, masih ada asa di dalam Tuhan. Ada dua hal penting yang perlu kita renungkan kembali. Yang pertama, walaupun situasi mencekam, walau situasi mungkin sepertinya tidak ada harapan, ingat, tetap menatap kepada Allah yang empunya kehidupan itu. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, tetap menatap kepada Tuhan, melihat bahwa Allah tetap sanggup melakukan itu, sanggup menjaga dan memelihara kita. Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita masalah yang paling besar dalam hidup manusia adalah maut. Itu masalah terbesar. Namun masalah yang besar itu telah diselesaikan oleh Yesus. Ketika Yesus mati di salib, murid-murid sepertinya hilang harapan. Guruku, penuntunku, di mana lagi? Mereka sepertinya hilang harapan. Tetapi ketika Yesus bangkit, Yesus berkata, "Shalom, damai sejahtera diberikan kepadamu." Karena itu jemaat yang terkasih, ingat, walaupun sepertinya hilang harapan, tetaplah kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit itu dan memberikan shalom kepada kita. Sehingga walaupun ada ketakutan dan kekhawatiran, itu tidak menguasai hidup saya dan saudara. Mengapa? Karena kita menatap kepada Tuhan. Dan yang kedua, selain kita menatap pada Tuhan, ingat, Yesus menganugerahkan kepada kita hidup yang kekal. Yesus bangkit tidak hanya membangkitkan kita tubuh yang fana, tetapi juga memberikan kepada kita jaminan bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Baik tubuh rohani maupun tubuh jasmani kita. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 itu jelas sekali memberikan kepada kita tuntunan bahwa Kristus adalah yang sulung, Dia yang telah bangkit, sehingga tubuh fana kita nanti pun akan dibangkitkan. Ini memberikan sebuah pengharapan kepada kita bahwa dalam dunia yang penuh dengan masalah, tekanan, penyakit-penyakit, dan apapun itu yang mungkin akan menggerogoti tubuh kita, membuat kita semakin hari semakin menurun kesehatan kita. Tetapi ingat, Yesus Kristus telah mengalahkan masalah terbesar yaitu maut. Dia akan memulihkan kita. Jemaat yang terkasih, kiranya melalui dua hal ini, mari tetap menatap kepada Kristus dan ingat akan anugerah Kristus melalui
kuasa kebangkitannya, kita akan tetap teguh di dalam menghadapi situasi sekarang ini. Masih tetap ada harapan, masih tetap ada kekuatan ketika kita terus melihat dan berharap pada Kristus dan anugerahnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kembali menyapa kami dan meneguhkan kami. Bahwa ketika kami menatap kepada Tuhan, ketika kami melihat kepada anugerah kebangkitan Kristus, kami diteguhkan kembali. Walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Ya Bapa dalam surga, teguhkanlah kami terus dengan firman. Dan saat ini kami mau bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami mau menyerahkan jemaat-Mu secara khusus di GK Auckland. Kami serahkan di dalam tangan kasih. Agar Tuhan terus memberikan kekuatan, perlindungan kepada umat di GK Auckland. Kami tetap menyerahkan jemaat kami yang mungkin dalam keadaan sakit atau dalam kelemahan tubuh mereka. Kiranya tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan mau memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami juga mau berdoa buat opa-oma kami dalam masa lanjut usia. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan melindungi. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang dalam masa pendidikan mereka. Saat ini mereka harus belajar dari rumah. Tapi kami percaya agar Tuhan memberikan kepada mereka ketekunan untuk tetap mereka belajar menempuh pendidikan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat, ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, dalam situasi seperti ini. Kiranya Tuhan, Engkau tetap memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, agar mereka dapat bekerja dengan baik. Kami mau menyerahkan, ya Tuhan, bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih. Kami tetap menyerahkan pemerintah kami, agar mengambil langkah-langkah yang bijak dan yang baik di dalam mengatasi secara khusus masalah virus corona ini. Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada para medis, mereka yang berjuang di garis depan di dalam mengatasi masalah virus ini. Tuhan, Engkau berkati mereka. Kami juga menyerahkan, kami berdoa untuk mereka, orang-orang di dunia kesehatan, kedokteran, agar dapat menemukan obat ataupun vaksin bagi mengatasi masalah virus corona ini. Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, kami menyerahkan gereja Tuhan di mana saja berada. Kiranya kami semua umat tetap mendukung pemerintah, bekerja bahu-membahu untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Terima kasih. Tangan Tuhan tetap menyertai kami. Doa yang kami naikkan secara pribadi, Tuhan, kiranya Engkau mendengar dan akan menjawab sesuai dengan rahmat dan kasih. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan menutupi ibadah singkat ini
Namun seperti minggu lalu, bahwa setiap umat Tuhan tetap memberikan ucapan syukur mereka untuk membantu pelayanan di GK Oklenda melalui persembahan. Bapak Ibu pejemaat yang ingin memberikan secara langsung melalui transfer, Bapak Ibu boleh melalui transfer atau e-banking kepada majelis atau kepada rekening dari gereja. Dan jika Bapak Ibu pejemaat ingin memberikan seperti biasa, Bapak Ibu boleh menaruhnya di dalam amplop dan nanti akan diberikan ketika kita beribadah bersama-sama kembali. Mari kita mengangkat pujian NKB 201 di Jalan Hidup. Syukur ya Tuhan, karena kami boleh mengikuti ibadah walaupun hanya singkat. Namun itu tidak membuat hati kami terus bergelora dan bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menuntun kami, memimpin kami, dan terus menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Jemaat yang terkasih, marilah angkatlah hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.